Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita Sirah Nabawiyah dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Masih pada perang Uhud. Ya, masih pada perang Uhud, di mana pembahasan kita terakhir adalah kekalahan kaum muslimin yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah yang dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid, pasukan sayap kanan orang-orang Quraisy. Melihat kekosongan tersebut, dia pun memimpin pasukannya, pasukan berkuda, untuk menyerang kaum muslimin dari arah belakangnya, memutari Bukit Rumat, Bukit Rumah atau Bukit Pemanah, sehingga kaum muslimin terkepung dari arah belakangnya dan juga dari arah depannya, yang menyebabkan banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syahid pada perang tersebut. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan Mus'ab bin Umair sebagai pemegang panji, sebagai pemegang bendera kaum muslimin. Pada waktu itu juga akhirnya gugur sebagai syahid, syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah wafatnya atau syahidnya Mus'ab bin Umair, maka panji Islam langsung diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Rasulullah SAW sendiri yang mengambil panji tersebut dan menyerahkannya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, karena yang namanya panji peperangan, bendera peperangan itu harus diangkat sebagai lambang bahwasanya kaum muslimin masih memiliki kekuatan di dalam peperangan tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengumpulkan para sahabatnya agar tidak tercerai-berai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya tersebut. Sudah berada di sekitar beliau Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan orang-orang musyrikin, mereka memahami bahwasanya yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mundur secara teratur dan berlindung di atas Bukit Uhud. Maka ketika orang-orang Quraisy melihat strategi yang akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka mereka pun berusaha untuk mencerai-beraikan barisan kaum muslimin yang sudah bersatu tersebut. Ada beberapa di antara mereka yang berusaha untuk menyerang kaum muslimin, terutama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah seorang yang bernama Utsman bin Abdullah yang ingin menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian tiba-tiba kudanya terjatuh. Kemudian kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh seorang sahabat Ansar yang bernama Al-Harith bil al-Asimmah untuk menghabisi orang tersebut, dan dia berhasil mendaratkan atau menebaskan pedangnya tepat mengenai pundak Utsman ini,
dan akhirnya tewas seketika. Kemudian sahabat ini Al-Harith, dia pun ya karena agak terpisah dengan rombongan kaum muslimin, maka dia pun diserang oleh orang-orang Quraisy dan dibunuh oleh seorang yang bernama Abdullah bin Jabir, ya pasukan berkuda dari orang-orang Quraisy. Ya akhirnya sahabat ini pun yang mendapatkan luka yang sangat parah, ya tebasan pedang di pundaknya, yang kemudian Abu Dujanah radhiyallahu taala an, seorang sahabat yang pemberani tersebut, ya dia juga berusaha untuk menolong ya sahabat yang diserang ini dan berhasil membunuh Abdullah bin Jabir, pasukan berkuda dari orang-orang Quraisy. Jadi Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu ini ya benar-benar memperlihatkan keberaniannya, memperlihatkan sikap kepahlawanannya sebagai bentuk menunaikan hak pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah diambil dari Nabi SAW, karena Rasulullah memang mengatakan dari awal, siapa yang bisa menunaikan haknya maka saya akan memberikan pedang ini kepadanya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW ya berhasil untuk sampai ke lereng bukit Uhud, ya, dan naik secara perlahan ke atas bukit Uhud, dan Rasulullah mau ya berlindung bersama dengan para sahabatnya di bukit Uhud tersebut. Nah, ketika Rasulullah SAW bergerak menuju ke atas bukit Uhud, ada beberapa orang-orang Quraisy yang berusaha untuk mengejar ya kaum muslimin, akan tetapi setiap kali mereka naik maka mereka akan dihujani anak panah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal ya di zaman jahiliyah dan di zaman Islam sebagai orang yang sangat tepat sasaran ketika dia memanah. Ya, setiap kali dia memanah selalu mengenai sasarannya. Ya, selalu mengenai sasarannya. Ada 3 orang yang dipanah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dari orang-orang Quraisy yang berusaha untuk mengejar mereka, dan ketiganya tewas, hingga akhirnya membuat yang lain ketakutan untuk kemudian melanjutkan mengejar kaum muslimin sampai ke atas. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ya mereka sudah berputus asa untuk mengejar kaum muslimin ya sampai ke atas bukit Uhud, ya mereka pun kembali ke tenda-tenda mereka, ke markas mereka di bawah. Ya, sementara sebagian dari mereka termasuk para wanitanya itu sudah memutilasi kaum muslimin. Ya, memutilasi jasad-jasad kaum muslimin. Ada yang memotong telinganya, ada yang memotong hidungnya, ya, ada yang mencabik-cabik isi perutnya. Begitu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, kaum musyrikin, terhadap jasad para syuhada Uhud. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Hindun bintu Utbah, istri dari Abu Sufyan, disebutkan bahwasanya dia membelah dada dari Hamzah bin Abdul Muttalib dan mengambil hatinya, kemudian mengunyahnya. Ya, kemudian mengunyahnya. Riwayat ini disebutkan di dalam Sirah Ibnu Hisham. Namun ya menurut komentar ahli hadis bahwasanya riwayat-riwayat yang menyebutkan hal ini adalah lemah. Jadi dalam multaqa ahli hadis, forum ahli hadis, setelah memeriksa riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya Hindun melakukan hal yang seperti ini, ternyata ditemui bahwasanya semua riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah. Akan tetapi memang bahwasanya jasad kaum muslimin ini dimutilasi oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang musyrikin, ya termasuk jasadnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Namun siapa yang melakukannya, wallahu alam, ya disebutkan bahwasanya yang melakukannya adalah Hindun, namun riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Uhud ini ikut serta juga beberapa sahabiyah
beberapa sahabat-sahabat dari kalangan wanita, di mana ya mereka memiliki peran ya setelah selesainya peperangan tersebut untuk mengobati kaum muslimin, untuk memberikan air kepada kaum muslimin. Nah, bahkan ada di antara mereka yang memang turut terjun ya di dalam peperangan melawan orang-orang Quraisy. Di antara mereka adalah seorang sahabiyah yang bernama Ummu Aiman, ya Ummu Aiman, di mana ketika sebagian sahabat sudah mulai lari ya di awal-awal kekalahan tersebut, maka Ummu Aiman pun menghardik mereka, merendahkan martabat mereka karena mereka lari dari peperangan, dan mengatakan, serahkan pedangmu kepada saya dan nanti saya akan menghadapi orang-orang musyrik tersebut. Ini keberanian dari seorang sahabiyah yang bernama Ummu Aiman. Di antara sahabiyah yang ikut membantu kaum muslimin, mengobati kaum muslimin dalam peperangan ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummu Salim, dan juga Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ketika Fatimah membersihkan luka di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdarah, yang membersihkannya dengan air, ternyata luka tersebut semakin mengeluarkan darah. Maka Fatimah pun segera mengambil potongan tikar dan membakarnya. Ya, membakarnya, kemudian debunya diletakkan di luka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat darahnya berhenti mengalir. Ya, dan mungkin ya ini termasuk di antara bentuk-bentuk pengobatan ketika seseorang ingin menghentikan darah dengan membakar kertas atau yang semisalnya, kemudian abunya tersebut ya diletakkan di atas lukanya untuk menghentikan darah yang mengalir. Hadis ini disebutkan di dalam Sahihul Bukhari. Artinya riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika siang hari di waktu duhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan kaum muslimin, dan karena luka yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah salat dengan duduk. Ya, dan juga para sahabat di belakangnya semuanya juga salat sambil duduk, ya karena Nabi SAW salat dengan duduk, dan banyak di antara sahabat juga yang mengalami luka yang sangat berat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah peperangan tersebut usai, maka datanglah Abu Sufyan dan memanggil, di mana Muhammad, di mana Abu Bakar, di mana Umar bin Khattab, dan tidak ada yang menyahut, ya tidak ada yang menjawab seruan dari Abu Sufyan tersebut. Kemudian diulangi lagi sampai 2 kali, yang membuat ya Umar bin Khattab tidak sabar lagi. Akhirnya dia pun menjawab bahwasanya nama-nama yang kalian panggil tersebut semuanya masih hidup. Ya, karena Abu Sufyan menyangka bahwasanya ketiganya sudah meninggal dunia, karena tidak ada yang menjawab. Pada saat diulangi 2 kali, barulah kemudian Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya nama-nama tersebut Allah berikan umur yang panjang untuk menghinakan kalian wahai orang-orang musyrikin. Nah, kemudian Abu Sufyan mengatakan, bersumpah dengan nama berhalanya, demi Hubal yang agung, ya demi Hubal yang agung. Kemudian mendengar sumpah tersebut, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat agar membalasnya dengan mengatakan kepada mereka, katakanlah bahwasanya Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Karena mereka mengagungkan berhalanya, maka harus dibalas dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ya sesungguhnya kami memiliki Tuhan Uzza. Uzza itu artinya kemuliaan, Tuhan yang mulia yang bernama Uzza, dan kalian tidak memiliki kemuliaan, kalian tidak memiliki Uzza. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat, balas dia dengan mengatakan, Allah adalah penolong kami dan kalian tidak memiliki seorang penolong pun. Kemudian Abu Sufyan mengatakan lagi bahwasanya hari ini adalah hari pembalasan atas kekalahan di Badar kemarin. Ya, kita sudah imbang
Kemudian Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya kita sama sekali tidak imbang. Kenapa tidak imbang? Karena orang-orang yang mati di antara kalian akan masuk neraka, sementara orang-orang mati di antara kami akan masuk surga. Ini bukan sesuatu yang seimbang. Ya, karena kalian menang ataupun kalah itu sama-sama merupakan sebuah kehinaan bagi kalian. Adapun kaum muslimin menang ataupun kalah, mati ataupun hidup, itu merupakan kemenangan bagi mereka. Ya, hidup mulia atau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ingin memastikan apakah orang-orang musyrikin ini sudah benar-benar meninggalkan Uhud dan pulang ke Mekah, atau malah mereka menyerang kota Madinah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memperhatikan gerakan-gerakan mereka. Kata Rasulullah SAW, kalau mereka turun dari kudanya dan naik ke atas untanya, itu berarti mereka pulang ke Mekah. Tapi kalau mereka tetap berada di kudanya dan menuntun untanya, itu berarti mereka sedang menuju ke kota Madinah. Diperhatikan oleh Ali bin Abi Thalib, dan ternyata mereka turun dari kudanya dan mengendarai unta-unta mereka, sehingga hati Nabi SAW menjadi lega karena mereka ini tidak berfikir untuk kemudian menghabisi kaum muslimin yang masih tersisa di kota Madinah. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka semuanya pulang, Nabi SAW turun dari bukit Uhud tersebut dan memeriksa kaum muslimin yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, mereka mau dikuburkan, dikuburkan secara terhormat oleh Nabi SAW. Rasulullah mencari beberapa orang sahabatnya. Di antara yang dicari adalah Sa'ad bin Ar-Rabi'. Kata Rasulullah kepada Zaid bin Thabit, wahai Zaid, carilah Sa'ad bin Ar-Rabi'. Kalau kamu dapatkan dia, maka sampaikan salamku kepadanya dan bertanyalah kepadanya apa yang kamu dapatkan sekarang. Kemudian Zaid pun akhirnya menemukan Sa'ad bin Ar-Rabi' dan masih hidup, tapi sudah sekarat. Sudah sekarat. Dia sempat bertanya kepada Sa'ad bin Ar-Rabi' dan menyampaikan salam Nabi SAW kepadanya. Kemudian bertanya, wahai Sa'ad, apa yang kamu dapati sekarang wahai Sa'ad? Kemudian Sa'ad mengatakan kepada Zaid bin Thabit bahwasanya saya telah mencium semerbak wangian surga, dan tolong sampaikan salam saya kembali kepada Nabi SAW. Sahabat yang dipersaudarakan oleh Abdurrahman bin Auf. Pada saat Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, dan di Madinah Nabi SAW mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ini Sa'ad bin Ar-Rabi' dia syahid di medan Uhud. Dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala pada perang Uhud. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ juga didapati Al-Usairim. Didapati Al-Usairim. Al-Usairim adalah sahabat yang kata Nabi SAW kepadanya bahwasanya dia adalah penghuni surga, padahal dia belum pernah sholat meskipun 1 rakaat. Kenapa? Pada saat kaum muslimin keluar untuk berjihad, barulah kemudian tergerak hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam, dan dia pun akhirnya bersyahadat. Sementara Rasulullah SAW meninggalkan kota Madinah menuju ke Uhud itu di pagi hari. Sudah lewat sholat subuh, sudah lewat di pagi hari. Kemudian dia ikut dalam perang Uhud tersebut, dan dia wafat, dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum sholat duhur. Kemudian ketika dilihat oleh Nabi SAW, Rasulullah pun mengatakan huwa min ahlil jannah, dia adalah penghuni surga. Nah,
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang juga terjadi dalam perang Uhud ini, ada seseorang yang bernama Kuzman. Dia bisa kita katakan sebagai orang munafik. Kuzman, dia ikut berperang bersama Nabi SAW. Tujuannya bukanlah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, bukanlah untuk meninggikan kejayaan Islam, tapi dia berperang untuk membela kaumnya saja. Dan dalam peperangan tersebut dia mendapatkan luka yang sangat parah. Kemudian karena dia tidak sanggup lagi untuk menderita dengan luka yang sangat parah tersebut, akhirnya dia pun membunuh dirinya sendiri. Pada saat diceritakan kepada Nabi SAW hal tersebut, Rasul mengatakan huwa min ahlin nar, dia adalah penghuni neraka. Padahal ikut berjihad, tapi niatnya salah. Orang yang dikatakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berjihad untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, untuk meninggikan agama Islam di atas muka bumi ini, bukan untuk membela kehormatannya, bukan untuk membela kaumnya, bukan untuk membela siapa-siapa, tapi untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Itulah orang yang disebut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada seorang Yahudi, seorang Yahudi yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara banyak sekali orang-orang Yahudi yang seharusnya mereka itu ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pernah menyebutkan tentang perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Di antara isi perjanjiannya adalah harus saling tolong menolong ketika ada yang menyerang. Ketika ada yang menyerang. Di sini ada yang menyerang, ternyata mereka tidak mau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ini satu orang dari Bani Tha'labah, dia sudah mengajak kaumnya untuk membantu kaum muslimin, tapi tidak ada yang mau. Kenapa? Mereka mengatakan hari ini adalah hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Hari Sabtu itu merupakan hari rayanya orang-orang Yahudi. Sebagaimana kaum muslimin hari rayanya adalah hari Jumat. Orang-orang Yahudi hari rayanya adalah hari Sabtu. Orang-orang Nasrani hari rayanya adalah hari Ahad. Mereka mengatakan hari ini kita tidak berperang karena hari ini adalah hari Sabtu. Tapi itu hanya alasan saja, yang sebenarnya itu tidak boleh menjadi alasan untuk menepati janji-janji mereka kepada kaum muslimin. Nah, dan Yahudi ini juga termasuk di antara yang meninggal di dalam perang Uhud ini. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menguburkan sahabat-sahabatnya, dan mereka dikuburkan 2 orang sampai 3 orang dalam satu lubang. Dibuatkan lubang, kemudian mereka dikuburkan 2 orang sampai 3 orang dalam satu lubang tersebut. Dan Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, dahulukan yang paling banyak hafalannya. Kalau ada 3 orang yang mau dimasukkan ke dalam kuburan tersebut, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalannya, merekalah yang didahulukan untuk masuk ke dalam liang lahat tersebut. Ini di antara bentuk keutamaan bagi orang-orang yang memiliki banyak hafalan dari Al-Quranul Karim, karena dalam masalah ini saja Rasulullah mendahulukan mereka. Rasulullah tidak mengatakan dahulukan siapa yang pertama kali hijrah di antara mereka, dahulukan siapa yang paling pertama Islam di antara mereka, tapi yang menjadi patokannya kata Rasulullah adalah dahulukan siapa yang paling banyak hafalannya di antara mereka. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari Rasulullah pulang ke kota Madinah, dan sudah ditunggu oleh penduduk kota Madinah, oleh kaum muslimin. Di antara mereka yang menunggu tersebut adalah Hamnah bintu Jahsy.
Hamnah bintu Jahsy. Hamnah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya, yaitu Abdullah bin Jahsy. Rasulullah mengatakan dia sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia bertanya lagi ya tentang pamannya dari ibunya, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasul mengatakan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia juga mencari suaminya. Siapa suaminya Hamnah bintu Jahsy? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, ia suami dari Hamnah bintu Jahsy. Kemudian dia menangis, ya, menangis, menjerit histeris. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bagi seorang wanita, suami selalu memiliki tempat yang istimewa di hatinya. Ini disebutkan di dalam sirah Ibnu Hisham, namun dinyatakan lemah oleh ulama hadis. Ya, kalau dalam sirah disebutkan riwayatnya, namun kalau komentar para ahli hadis mengatakan bahwasanya hadis ini bagi seorang wanita, sang suami selalu memiliki tempat yang istimewa di dalam hatinya, adalah riwayat yang dhaif. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menunggu kepulangan kaum muslimin adalah seorang wanita dari Bani Dinar, di mana dia mendapatkan kabar dari kaum muslimin bahwasanya suaminya, saudaranya, ayahnya gugur semua di dalam jihad, di dalam perang Badar, perang Uhud tersebut. Ya, orang-orang terdekatnya, suaminya, saudaranya, ayahnya, semuanya ya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya lagi kepada rombongan yang datang tersebut, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau hidup? Ataukah beliau juga termasuk orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat mengatakan bahwasanya kondisi beliau alhamdulillah ya selamat. Kemudian karena belum puas dengan jawaban tersebut, dia pun meminta agar sahabat ini membawa untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata setelah melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan segala musibah selama tidak menimpa Rasulullah SAW adalah urusan yang remeh bagiku. Ini Masya Allah luar biasa bagaimana kecintaan yang sangat besar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendengarkan kabar bahwasanya orang-orang terdekatnya, ayahnya, suaminya, saudaranya wafat semua, syahid semua. Ya, dan terakhir dia bertanya kabar Nabi SAW, dan ternyata alhamdulillah Rasulullah selamat. Dia mengatakan ya, dengan penuh ketabahannya bahwasanya segala musibah yang menimpa saya pada hari ini, selama tidak menimpa Rasulullah SAW, itu adalah musibah yang remeh bagi dia, karena dia telah menempatkan Nabi SAW sebagai manusia yang paling dicintai olehnya. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai mereka mencintai saya melebihi kecintaannya kepada semua manusia, bahkan termasuk kepada dirinya sendiri. Nah, kemudian ya ini di antara hal-hal yang sangat menarik di dalam perang Uhud tersebut. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang lain ya yang terjadi pada perang Uhud ini ketika mereka kembali adalah mereka juga disambut oleh ibunya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Rasulullah menghampirinya, ya Rasulullah berhenti dan Rasulullah menghiburnya. Kenapa? Karena salah seorang anaknya, yaitu Amr bin Mu'adz, saudara kandung dari Sa'ad bin Mu'adz, yang bernama Amr bin Mu'adz, ya gugur sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala pada perang Uhud ini. Maka Rasulullah pun ia mentakziahnya, menghiburnya agar tidak bersedih dengan hal tersebut. Namun dia justru mengatakan, selama aku mendapati engkau selamat, aku tidak akan lagi mempedulikan kabar buruk yang menimpaku. Ini juga luar biasa. Ya.
sahabiyah yang luar biasa, yang pada umumnya biasanya perempuan itu lebih perasa dengan musibah yang menimpanya. Iya. Perempuan itu lebih sedih dengan kematian orang-orang terdekatnya. Tapi ternyata dua orang ini, seorang wanita dari Bani Dinar dan ibu dari Sa'ad bin Mu'adz, ternyata mengungkapkan ya kata-kata yang luar biasa yang menunjukkan ketabahannya dan kecintaannya yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya adapun korban dari kaum muslimin jumlahnya adalah 70 orang. Ya 70 orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakannya dari orang-orang Ansar. Nah, 70 ini 65 itu dari orang-orang Ansar. Ya. 4 orang saja dari orang-orang Muhajirin dan 1 orang dari orang Yahudi ini. Ya, Yahudi Bani Tha'labah. Dan totalnya semua adalah 70 orang. Ya, wallahu alam, apakah ini menunjukkan ya kehebatan dari sahabat-sahabat Muhajirin, padahal jumlah mereka yang ikut dalam perang ini juga banyak. Ya, meskipun orang-orang Ansar memang lebih banyak. Ya, tapi ala kulli hal bahwasanya ya 65 orang yang gugur ini adalah orang-orang Ansar, 4 orang dari Muhajirin dan 1 orang adalah orang Yahudi. Adapun korban dari orang-orang musyrikin adalah 37 orang. 37 orang, setengahnya dari korban kaum muslimin. Nah, dan kalau kita perhatikan jemaah sekalian, peperangan-peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah ada yang korbannya itu sangat banyak. Kalau kita lihat ini perang ini, orang-orang musyrik ada 3.000 orang. Kaum muslimin jumlahnya 700 orang. Kemudian berhadap-hadapan, pedang dengan pedang, ada panah, ada tombak, bukan berjauhan. Tapi ternyata jumlah korban itu tidak sampai 100-an dari pihak masing-masing pihak ya. Kaum muslimin 70 orang, dari orang-orang musyrik 37 orang. Ya, sampai pada perang-perang besar, ya Fathu Mekkah misalnya yang jumlah kaum muslimin 10.000 orang, itu juga ada korban dari kaum muslimin, ada korban dari orang-orang musyrik, tapi tidak banyak karena memang tidak terjadi pertempuran yang sangat banyak, ya, yang sangat besar. Tapi sepanjang peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu banyak korban yang berjatuhan. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hari itu, hari Sabtu tersebut, tanggal 7 Syawal tahun ke-3 Hijriah adalah hari yang sangat dipenuhi dengan duka bagi kaum muslimin karena banyaknya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gugur sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil pada perang Uhud ini. Ya, di antaranya adalah akibat dari melalaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana sebab utama kekalahan ini adalah karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan pos yang telah Rasulullah katakan jangan tinggalkan pos ini apapun yang terjadi. Gara-gara pelanggaran mereka tersebut yang mungkin dianggap bukan sebagai sebuah pelanggaran karena ijtihadnya, ternyata menyebabkan ya kerugian yang sangat besar di tubuh kaum muslimin. Nah, kemudian juga ya di antara pelajaran yang lain adalah bahwasanya fitnah harta di antara fitnah yang sangat besar ya terhadap kaum muslimin, ya, di mana yang menjadikan mereka meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena fitnah harta tersebut. Adanya ghanimah ya, yang sedang diambil, dikumpulkan, dibagi oleh kaum muslimin yang menyebabkan mereka tergiur
tergiur untuk kemudian ikut serta mengambil harta rampasan perang tersebut. Sehingga ketika seseorang tidak membatasi dirinya dengan fitnah harta tersebut, maka bisa saja dia akan binasa, dalam artian dia akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi saya kira ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perang Uhud, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran yang lebih banyak lagi dari apa yang telah kita simpulkan tadi. Nah, karena waktu sudah masuk, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.